Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi sejarah kita hari ini. Kali ini kita akan membahas berbagai benda bersejarah yang punya nilai tinggi. Bukan cuma dari bentuknya yang unik, tapi juga dari kisah panjang yang tersimpan di baliknya. Oke, selamat mendengarkan. Oke, kita mulai dari tempurung kura-kura. Dalam arkeologi, tempurung kura-kura sering ditemukan di lapisan tanah prasejarah dan sering dianggap sebagai alat atau simbol spiritual. Tempurung yang keras melambangkan perlindungan dan umur panjang. Nilai yang kemudian juga muncul dalam berbagai budaya, termasuk di Nusantara. Selanjutnya itu ada gavial, sejenis buaya berhidung panjang yang berasal dari India dan Asia Selatan. Fosil atau replika gavial sering ditampilkan untuk menunjukkan keanekaragaman fauna purba yang hidup bersamaan dengan manusia awal. Dalam konteks sejarah, fosil reptil seperti ini menggambarkan jembatan biogeografik antara daratan Asia dan Nusantara. Di museum ini juga kita bisa melihat replika tengkorak Homo erectus dan Homo sapiens yang menggambarkan perjalanan panjang evolusi manusia di Nusantara. Homo erectus atau manusia Jawa hidup sekitar 1,5 juta tahun lalu ditemukan di Trinil. Tengkoraknya menunjukkan manusia purba yang sudah bisa berdiri tegak tapi masih beralis tebal dan berahang kuat. Sementara Homo sapiens atau manusia modern ditemukan di Wajak, Jawa Timur berusia sekitar 40.000 tahun dengan bentuk tengkorak lebih bulat, dahi tinggi, dan dagu menonjol. Dua replika ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah salah satu pusat penting evolusi manusia di dunia, tempat kita belajar tentang asal-usul dan perkembangan diri kita sendiri. Jadi fosil-fosil asli ini beberapa diantaranya masih dalam tahap penelitian, belum pernah dipamerkan. Fosil-fosil ini merupakan bagian dari warisan Indonesia yang tertua dan sangat berharga serta memberikan kontribusi bagi paleontologi manusia. Selanjutnya, kepala kerbau purba. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa, salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Selanjutnya itu adalah arca Bhairawa. Ini kemungkinan berasal dari ruang utama Candi Singosari. Arca berwajah krukra atau menakutkan duduk di atas seekor serigala di atas tumpukan tengkorak dalam keadaan tidak berpakaian. Pada sandaran arca sebelah kanan terdapat inskripsi berbunyi cakra-cakra yang berkaitan dengan cakra Weswara, yaitu pemimpin dalam upacara cakra puja. Pemuja Brawirawa berusaha mencapai kebebasan dan pencerahan, moksa, dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Kita beralih ke sampingnya ada beberapa arca-arca. Salah satunya yaitu arca perwujudan. Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewa Siwa Mahadewa. Raja adalah penguasa tertinggi yang memiliki keberanian, kekuatan, penghancur dan pencipta ulang, kekuasaan dan pengetahuan di masa lalu, masa kini, dan masa depan seperti halnya Dewa Siwa. Selanjutnya itu ada patung Ganesha. Ganesha dalam ajaran Hindu adalah dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan. Anak Dewa Siwa dan Parwati. Ia digambarkan bertubuh manusia dengan kepala gajah, membawa kapak, tasbih, dan mangkuk berisi ilmu pengetahuan yang dihisap belalainya. Ia menempati bilik belakang candi Hindu Siwa. Kita berjalan sedikit, kita geser ke masa modern, yaitu masa pada abad ke-19 dan ke-20. Pers Islam tumbuh pesat sebagai alat perjuangan dan pendidikan. Surat kabar seperti Al-Itman, Al-Munir, Pewarta Islam hingga Panji Mas menjadi wadah untuk menyuarakan pembaruan Islam dan semangat kebangsaan. Tokoh seperti Haji Agus Salim dan Ahmad Dahlan memanfaatkan media ini untuk menyebarkan ide kemajuan. Pers Islam menjadi bukti bahwa pena bisa sama kuatnya dengan pedang dalam memperjuangkan ilmu dan kemerdekaan. Kalau bicara tentang arsip dan kitab, itu berarti kita bicara jejak pengetahuan manusia. Mulai dari naskah lontar di Bali, daun nipah di Sumatera, hingga kitab cetak di masa kolonial. Oke. Kalau tadi kita bahas tentang arca, patung-patung,
Papers Islam, kitab suci, arsip. Kita akan bahas tentang kitab suci dari zaman ke zaman. Ini cukup menarik. Jadi kitab suci dari berbagai zaman, mulai dari lontar Hindu-Buddha, manuskrip Arab Melayu, hingga Al-Quran cetakan awal, menggambarkan perjalanan spiritual dan teknologi tulis manusia Indonesia. Dari aksara Pallawa, Kawi, hingga Arab Pegon. Semuanya menunjukkan kemampuan bangsa kita dalam mengadaptasi bahasa dan aksara dari luar, lalu menjadikan bagian dari budaya lokal. Dari perjalanan itu, kita belajar bahwa kitab suci bukan sekedar teks agama, tapi juga cermin perkembangan bahasa, aksara, teknologi, dan budaya spiritual di Indonesia. Ia menggambarkan bagaimana manusia Nusantara terus berusaha memahami Tuhan dengan caranya masing-masing dari zaman ke zaman. Kemudian kita bahas tentang berbagai bentuk dari nisan. Nisan Islam awal seringkali sederhana, hanya batu pipih dengan kaligrafi Arab. Tapi semakin maju zamannya, nisan berubah menjadi karya seni bernilai tinggi, seperti nisan dari Aceh, Gresik, dan Ternate yang diukir indah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dari nisan kita bisa membaca pola penyebaran Islam dari pesisir barat Sumatera, kemudian ke Jawa, Kalimantan, hingga ke Maluku. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk dari nisan. Kalau kamu perhatikan makam kuno, bentuk nisan di Indonesia itu sangat beragam ya. Ada yang bergaya Arab, ada yang bercorak lokal, bahkan ada yang dipahat indah dengan kaligrafi ayat suci seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nisan bukan cuma tanda kematian, tapi juga jejak seni dari sejarah Islam lokal. Lalu ada pula benda yang tak kalah menarik juga, yaitu parfum kuno. Dalam budaya Islam, wangi-wangian dianggap bagian dari kesucian diri. Parfum bahkan jadi komoditas penting di jalur perdagangan rempah. Jadi bisa dibilang aroma harum itu juga bagian dari sejarah peradaban. Parfum bukan sekedar kosmetik, tapi juga simbol kesucian dalam ritual keagamaan. Sering dipakai dalam penyucian jenazah atau upacara keagamaan juga. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu koin Islam. Koin Islam menunjukkan perubahan besar dalam ekonomi Nusantara. Koin bertuliskan kalimat tauhid dan nama sultan mulai muncul pada abad ke-13, seperti koin Kesultanan Samudra Pasai. Dari sini kita tahu bahwa Islam sudah menjadi sistem ekonomi dan perdagangan baru yang lebih teratur dan global. Koin Islam jadi bukti penting bahwa ekonomi dan keagamaan berjalan seiring. Selain sebagai alat tukar, koin juga menandai identitas politik Islam di Nusantara. Nah, teman-teman, dari tempurung kura-kura sampai koin Islam, semua punya satu benang merah, yaitu perjalanan manusia mencari makna hidup. Benda-benda ini mungkin diam, tapi setiap goresannya bercerita tentang ilmu, kepercayaan, dan perjuangan. Dengan memahami artefak ini, kita nggak cuma mengenal masa lalu, tapi juga menghargai siapa kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Karena setiap benda, sekecil apapun, menyimpan kisah yang luar biasa. Oke, see you next, bye!